korban pembunuhan di kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora. Tembak antara kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur dan Satgas Operasi Madagoraya. Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Indonesia kokoh di atas Pancasila, elok oleh cita rasa yang berbeda, damai dalam dekap hak asasi manusia. Begitu kata para pendiri bangsa. Kini Pertiwi berlinang air mata. Radikalisme diacuhkan para penguasa. Operasi tak menghentikan nyawa yang melayang. Keadilan hening di telinga korban penuh darah. Bung, kepala rakyatmu menjerit di tanah. Poso, tanah kecil di jantung Sulawesi. Kicauan Maleo jadi senandung pengiring mentari. Sintuwu Maroso berdenyut dari setiap nadi. Menghidupi buruh, menghidupi nelayan dan petani. Bersama Karambangan, sajak ini menjadi laulita pengantar mimpi. Limbayun Tangi, sadarkan aku dari mimpi. Iya, nyawa bukan barang mewah di tanah ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab hanya delusi. Ingat, kami berdiri di bumi Pertiwi bukan sebagai sembelihan bagi kepentingan surgawi. Jangan turun. Kalau nenek turun nanti banyak teman saya di bawah, nanti nenek dibunuh. Baru saya dibuka, ini ada rumput yang sudah kering itu. Dikasih tutup itu darahnya itu baru banyak sih. Saya sudah lihat itu sudah tidak ada. Mau dia apa kataku itu? Mau dia apa langsung begitu saya? Langsung kalau satu kali begini bapak itu begini. Langsung dengan begitu langsung cincang-cincang di belakangnya. Harapan di pemerintah bona patuntas mau basmi teroris. Banggahkah bangsa ini terus-menerus membiarkan rakyatnya hidup dalam teror? Bertahun-tahun sudah bangsa ini gagal memberi rasa aman. Bertahun-tahun sudah kelemahan negara ini mencari suaka dalam operasi-operasi keamanan. Berhak untuk hidup dan mendapat kehidupan yang layak? Katanya. Entah hak milik siapa. Sudah menciutkah konstitusi menjadi proyek pribadi atau mungkin milik priai, sehingga bagi rakyat biasa yang tersisa hanyalah senjata api? Bagaimana bisa kami memiliki hak untuk hidup, sementara aksi-aksi teror di negeri ini menunjukkan bahwa kami seakan-akan berkewajiban untuk mati? Setiap hari hidup tersiksa, tidak merdeka dalam pikiran dan hati, takut dalam beragama, diperbudak oleh curiga, dan hak asasi kami disodomi tanpa kenal lelah. Sekarang salahkah jika kami kehilangan kepercayaan?
Bukankah omongan penguasa yang menegaskan dengan sebuah kalimat candu penuh harapan di Istana Bogor Kamis 10 Mei 2018, tidak ada ruang bagi terorisme di Indonesia. Dan tidak akan pernah memberikan ruang sedikitpun pada terorisme dan juga upaya-upaya yang mengganggu keamanan negara. Hasilnya 3 tahun berjalan dan kelompok-kelompok teroris Poso masih juga mempecundangi negara ini. Bahkan tepat 3 tahun setelahnya, 11 Mei 2021, 4 nyawa di Kalimango melayang oleh kelompok yang setiap tahun katanya sudah berkurang. Kurang tambah kurang. Kurang tambah. Kurang kosong yang ditambah setelah omong. Mulut kami terus-menerus disuapi dengan kata-kata yang menjadi opium di bangsa ini. Jangan terprovokasi. Namun yang mati bukanlah tuan dan nyonya yang berdasi. Yang dimutilasi bukanlah bapak ibu pejabat di negeri ini. Malah kami warga petani yang setiap hari berjuang demi anak cucu terkasih. Maka sekarang dengarlah seruan kami kepada para penguasa dan pemerintah negeri ini. Tegakkan keadilan dan tuntaskan terorisme di Tanah Poso sekali untuk selamanya. Kami sudah muak dengan ketidakadilan yang terus-menerus menegaskan seolah-olah NKRI hanyalah bualan. Jika memang pemerintah masih mampu untuk menunjukkan bahwa NKRI adalah harga mati, maka berhentilah membuatnya mati harga. Sebab jika masih mampu untuk mengurus negara, maka jangan tunggu tanda bahaya menyala.